Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua sahabat YouTube Kreatif TV 7 dimanapun saja Anda berada. Kembali di pagi hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara memanfaatkan silet bekas. Apabila ada silet bekas di sekitar kita, jangan dibuang. Ternyata silet ini bisa kita rubah menjadi suatu alat yang sangat canggih, sangat berguna untuk keperluan kita. Baiklah rekanku semua, jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like dan subscribe agar kita bisa terus berkembang. Jadi rekanku semua, untuk memanfaatkan silet bekas ini bisa kita jadikan suatu keperluan kita ataupun suatu alat untuk membantu keperluan kita. Di sini saya akan coba peragakan bagaimana cara memanfaatkan dari silet bekas ini. Yang pertama, kita untuk memanfaatkan silet ini kita butuh kayu rekanku semua, kayu kecil seperti ini. Ini kayu yang sudah kita bulatkan kira-kira panjang 5 cm dan kita sesuaikan dengan ukuran lubang dari silet ini. Kayu ini sudah kita bersihkan dan kita bulatkan menjadi bahan seperti ini. Ini bahan dasarnya. Kita butuh 2 silet bekas di sini rekanku semua. Jadi di sini kita siapkan kayu yang sudah kita bulatkan seperti ini dengan ukuran lebih kurang 5 cm, yaitu 2 buah dan silet 2 buah. Kemudian kita juga perlu bahan kabel seperti ini. Ini kabel yang sudah kita persiapkan. Jadi silet bekas ini akan kita rubah sebagai alat dispenser atau untuk memanaskan air yang sangat praktis sekali. Ini cara kerja dispenser kita yang kita buat dari silet bekas. Oke rekan semua, setelah kita siapkan alat-alat seperti ini, silet, kayu, dan juga colokan listrik seperti ini, kita ikatkan ujung silet ini pada kabel seperti ini. Kemudian kita lilitkan. Satunya lagi di sebelah sini. Seperti ini rekan semua. Setelah dua seperti ini terlilit oleh kabel listrik seperti ini, kita sambungkan dengan menggunakan kayu yang kita masukkan ke dalam sini, tepat di lubang silet. Yang satunya lagi rekanku semua, seperti ini. Dan kita pertemukan kedua ujung silet ini seperti ini. Satunya lagi. Kita sambungkan melalui lubang silet ini. Dan ukuran kayu yang kita kecilkan kita sesuaikan dengan ukuran lubang silet. Jadi silet bekas ini akan kita sulap menjadi bahan yang sangat praktis dan bermanfaat. Nah, setelah seperti ini rekanku semua, ini akan kita masukkan ke dalam air. Contohnya seperti ini. Ini air dingin rekanku semua, seperti ini. Kemudian ini akan kita sambungkan ke bagian listrik. Jadi di sini jangan sampai kita berpikir ternyata apabila kita masukkan ke dalam, kita colokkan ke listrik, ini akan konslet. Ternyata tidak rekanku semua, justru dia akan menciptakan suatu hawa panas ataupun suhu panas, energi panas yang akan masuk ke dalam air yang akan memanaskan air kita. Bagaimana keseluruhannya nanti kita praktekkan. Jadi kita utamakan apabila air ini panas untuk kita sediakan sebagai alat untuk membuat kopi misalnya, maka siletnya harus kita bersihkan terlebih dahulu, dan air, kopi, gula tinggal kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian alat kita ini, kayu silet ini kita masukkan, lalu kita colokkan di saklar listrik. Maka dalam waktu singkat yang tidak terlalu lama, air ini akan mendidih. Kita segera praktekkan apakah ini akan menjadi konslet ataupun tidak. Kita buktikan saja rekanku semua, kita cari colokan listrik. Oke. Baiklah rekanku semua, di sini kita sudah berada di dekat colokan listrik seperti ini.
Ini akan kita coba colokkan ke saklar listrik. Ini sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam gelas ini. Kemudian kita akan colokkan ke listrik, apakah akan konslet ataupun tidak, atau benar-benar menjadi energi panas yang bisa mendidihkan air di dalam gelas, sehingga air panas ini bisa kita manfaatkan untuk keperluan kita seperti bikin kopi. Kita lihat, kita colokkan. Ternyata tidak konslet, rekanku semua. Kita lihat di sini ini tercolok pada listrik, dan kita lihat apa reaksi yang terjadi di sini. Kita akan tunggu beberapa saat, karena berdasarkan teori dia akan menciptakan suatu energi panas yang bisa mendidihkan air di dalam gelas ini. Oke, kita tunggu rekanku semua sampai dengan beberapa saat. Ini praktek nyata ataupun bukan hoax, bisa kita praktekkan. Dispenser dari air panas yang diciptakan dari si LED bekas ini. Oke rekanku semua, kita tunggu dalam waktu 2-3 menit apa reaksinya. Kita perhatikan rekanku semua, air dalam waktu beberapa saat sudah mulai bergerak, sudah timbul gelembung-gelembung kecil, tandanya air sudah akan panas dan sudah mulai panas. Hanya saja di sini saya sarankan jangan coba-coba menyentuh air ini sebelum colokannya kita cabutkan dari kontak listrik. Ternyata silet bekas ini akan mampu menciptakan alat baru. Kita lihat hasilnya rekanku semua. Baru 1 menit kita lihat tampak sudah mengembun pada gelas dan muncul gelembung-gelembung kecil. Ini menunjukkan ada reaksi telah pembentukan suhu panas di dalam gelas kita, yang disatukan silet, 2 buah silet dan colokan aliran listrik ini. Kita lihat di sini baru belum sampai 1 menit dia sudah akan mendidih. Kita lihat sebentar lagi akan mendidih reaksi air ini rekanku semua. Ini dari bagian atas. Kita tunggu beberapa saat lagi. Sudah hampir mendidih rekanku semua. Tampak dari gelas telah mengeluarkan asap uap. Ini kita lihat sudah hampir mendidih. Baru 1,5 menit. Kita lihat ternyata silet bekas ini bisa kita manfaatkan untuk dispenser ataupun pemanas air. Kita lihat rekanku semua. Ini belum sampai 2 menit. Kita lihat sekarang rekanku semua, sahabat YouTube Kreatif TV 7 di mana sini berada. Dalam waktu kurang dari 2 menit, air di dalam gelas ini telah panas dan mendidih. Ini tinggal kita beri saja gula dan kopi, lalu kita aduk. Tetapi rekan semua, sekali lagi jangan sampai menyentuh airnya sebelum stop kontak kita cabut dari listrik. Kita lihat dispenser kita telah jadi. Ini buktinya rekan semua. Hanya memanfaatkan silet bekas ini saja, kita lihat dia sudah bisa menjadi dispenser antik. Untuk air kapasitas 1 teko pun bisa mendidih dalam waktu kurang dari 10 menit. Kita lihat bagian atasnya. Hanya dengan silet ini rekanku semua, ini sudah jadi air panas. Oke rekanku semua, semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel ini agar kita terus mampu berkembang dan terus berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial kita berikutnya.